CSS-nya, izinkan saya menjelaskan tentang studi kasusnya terlebih dahulu. Analisis non-parametrik dilakukan karena data yang tersedia terbentuk frekuensi, kategori, dan jumlah responden, sehingga tidak memenuhi asumsi dasar analisis parametrik, seperti distribusi normal dan data berskala interval atau rasio. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui, yang pertama, uji parametris satu sampel, apakah frekuensi konsumen terhadap persaing usaha memiliki proporsi yang sama atau terdapat perbedaan yang tertentu. Kedua, uji non-parametrik berpasangan. Apakah terdapat perubahan tingkat pemahaman responden berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, uji non-parametrik sampel independen. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis bank yang dipilih. Baik, sekian penjelasan studi kasusnya, kita lanjutkan ke langkah-langkahnya. Kita buka ke data yang sudah kita simpan. Data pertama, kita blok interaksi ke SPSS-nya. Di data view ini kita klik kanan, paste with variable names. Nah, di variable view ini kita ganti jadi scale, terus ke analyze, terus di ini apa namanya, non parametric test, lalu regresi, dialog, baru paling atas G-square. Nah, kita masukkan pesaing Cak Yusufnya ke ke test variable list. Lalu ini express value-nya sudah al. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nanti untuk interpretasinya kita di belakangnya guys ya. Lalu kita ke uji non parametrik berpasangan, kita klik dulu file, new data. Nah, ini kita ubah ke data view, kita ambil lagi data yang kita inginkan. Ini kegiatannya, lalu kita Ctrl C, kita klik kanan, ke kanan, paste with variable names. Di variable view jangan lupa mengganti ini mention-nya. Lalu kita klik analyze, description status, lalu ke choose. Nih, kita masukkan variable sebelum tidak paham itu ke kode, tidak pahamnya ke kotak rows, yang pahamnya ke kotak columns. Nah, ini kita lihat statisnya, kita centang MC mana ini minimal. Klik continue, kita klik OK. Nah, ini dia guys, pesaing antara tidak paham dan pahamnya. Nah, ini dia G-square testnya yang paling akhir. Nah, ini sudah selesai juga. Kita masuk ke uji yang terakhir, kita klik file lagi, new data. Nah, di data view kita masuk ke data ketiga, kita blok, kita Ctrl C,
kita klik kanan, paste with variable names, variable view, jangan lupa diganti seperti biasa. Lalu capek, kita klik analyze description status, lalu chorus step, masukkan variabel ke dalam sini. Kita klik yang statis, kita klik yang chi-square mana? Nah ini paling atas ternyata. Continue. Oke. Nah ini dia guys, chi-square testnya. Ini bank swasta, chi-square testnya. Nah, itu dia langkah-langkah dari SPSS-nya. Lalu kita akan masuk ke interpretasinya. Saya akan bikin video baru. Bye-bye. Oke, yang pertama ada interpretasi uji non-parametrik satu sampel. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai dengan derajat kebebasan df sama dengan 1 dengan nilai signifikan sekitar 0,20%. 0,20 karena HO diterima dan kesimpulannya tidak terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara konsumen yang memilih warung nasi goreng dan warung lalapan sebagai pesaing utama. Cak Yusuf, meskipun warung lalapan tersebut memiliki jumlah konsumen yang lebih banyak, perbedaan tersebut belum tercukupi secara statistik. Nah, yang kedua itu interpretasi uji non-parametrik berpasangan. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 karena maka HO diterima, kesimpulannya tidak terdapat perubahan tingkat pemahaman yang signifikan berdasarkan kegiatan mendengarkan dan tidak mendengarkan. Dengan kata lain, kegiatan tersebut belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman responden. Dan yang terakhir ada interpretasi uji non-parametrik sampel independen. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai signifikannya sekitar 0,21. Karena H0 diterima, kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih responden. Artinya, pilihan antara bank pemerintah dan bank swasta tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden. Baik, segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan cuma itu aja sih. Bye-bye.